Nur. Bagaimana Bu Nur kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Sekolah gimana Bu? Keadaan sekolah? Iya, iya, iya. Baik Bu, kebetulan sekali memang kedatangan saya ke sekolah Ibu ini dalam rangka untuk membawa kabar tentang perkembangan sekolah kita ya Bu ya. Kalau kami pantau dari eh, aplikasi atau dari sistem rapor pendidikan, oke Bu ya. Jadi ini tutup poin saja. Yang pertama sekali saya mengapresiasi karena sekolah kita tahun ini itu kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya menunjukkan eh, kemampuan numerasi yang sangat tinggi Bu. Jadi, iya, termasuk juga iklim kebinekaan di anak-anak juga sangat baik. Nah itu sehingga ini perlu kita pertahankan ke depannya, bahkan masih saya pikir masih bisa untuk kita lebih baik lagi. Nah itu Bu ya yang baik, mudah-mudahan ke depan bisa kita perbaiki dan kita pertahankan. Namun kita sebagai seorang pemimpin tentu tidak akan puas dengan apa yang sudah kita capai. Nah dari eh, identifikasi yang coba kami lakukan, memang masih ada beberapa aspek yang masih rendah ya Bu ya. Terutama yang paling rendah ini tentang link and match ya Bu dengan dunia kerja. Artinya anak-anak kita belum semuanya bisa terserap oleh dunia kerja. Nah, pertanyaannya apa kira-kira penyebabnya? Nah, tentu kami dari tim juga mencoba untuk mengidentifikasi, menganalisis data-data yang di rapor pendidikan. Nah, penyebab yang menjadi faktor utamanya adalah keahlian guru kita dan tenaga kependidikan kita yang belum selaras dengan dunia kerja, Ibu. Maka ya salah satu contoh yang bisa kita perbaiki adalah meningkatkan kompetensi GTK dan juga kita membuat kebijakan-kebijakan yang menunjang dukungan selaras dengan mitra dunia kerja kita, kerja sekolah ya Bu ya. Lalu seperti apa deskripsi dari tadi yang saya sampaikan tadi, ringkasannya Bu ya. Nanti coba kita lihat deskripsinya. Ternyata kurang dari 35,56% siswa kita sudah mencapai kompetensi minimum, artinya kurang dari 40% peserta didik telah mencapai kompetensi minimum untuk numerasi. Perlu upaya untuk mendorong peserta didik dalam pencapaian kompetensi minimum. Kemudian skor capaian kemampuan numerasi tahun ini ya Bu ya, kita adalah 35,56, naik 38,69% dari tahun sebelumnya, yaitu 25,64%. Berarti kenaikannya signifikan, tetapi capaian kita belum maksimal ini Bu. Jadi kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya sudah baik, sudah meningkat secara signifikan, tapi secara absolutnya kita masih banyak yang kita lakukan untuk meningkatkannya. Lantas kami lanjutkan, kita coba lanjutkan menganalisis lagi rapor pendidikan untuk mencari tahu bagaimana cara meningkatkan kemampuan numerasi peserta didik kita. Dan tentu saja juga link and match ya Bu ya, juga kita sedang cari solusinya. Maka muncul beberapa opsional. Yang pertama yaitu sinkronisasi kurikulum industri. Jadi kurikulum kita di sekolah tentu harus kita tinjau, kita
telah lagi apakah sudah memenuhi kebutuhan industri. Kemudian lalu bagaimana menyelesaikannya? Maka kita bisa melakukan yaitu mendatangkan guru dari industri dalam kegiatan IHT. Jadi tidak mesti kita datang ke industri, mungkin akan lebih efektif ketika kita mendatangkan guru dari tamu dari industri untuk menyampaikan apa sih sebetulnya spesifik kurikulum yang mereka butuhkan untuk menunjang kompetensi anak-anak kita kelak di dunia industri. Kemudian cara kedua, kita bisa juga mengirim guru kita magang ke industri, Bu. Ini nanti tergantung kemampuan sekolah, karena ini tentu membutuhkan resource, sumber daya, terutama biaya yang bisa jadi cukup signifikan. Karena kalau diharapkan kalau kita mengirim tentu tidak cukup hanya 1 hari. Ini kita upayakan minimal kalau bisa 1 bulan, Bu, ya, setelah kita mengirim. Dan tentu ini berimplikasi kepada pendanaan. Jadi nanti kalau memang kedua program tadi itu baik kita mendatangkan atau kita mengirim guru magang, semuanya membutuhkan anggaran. Jadi ini perlu dikaji oleh pihak sekolah dengan penuh perhitungan dan tepat sasaran supaya penganggarannya tepat. Itu Bu barangkali. Jadi untuk yang menjadi prioritas kita tahun ini adalah 2 itu, tentang link and match, dan juga solusinya adalah meningkatkan kompetensi guru kita dalam rangka pembelajaran atau mensinkronkan pembelajaran yang selaras dengan kebutuhan industri. Nanti Ibu beserta tim di sekolah bisa mendiskusikan ini lebih jauh. Diharapkan ini menjadi prioritas kita tahun ini. Adapun caranya nanti bisa Ibu pertimbangkan kembali agar bagaimana tidak membebani, namun target kita untuk meningkatkan link and match kita dan meningkatkan kemampuan guru kita untuk membuat kurikulum yang selaras dengan kebutuhan industri bisa terjawab. Barangkali itu Ibu Nur yang bisa kita bahas untuk pertemuan kali ini. Semoga nanti pihak sekolah bisa menindaklanjuti dengan bijaksana sehingga kegiatan kita bisa berhasil dan tidak mengganggu program-program yang lain. Mungkin ini Bu, kalau ada yang ingin ditanyakan atau ingin diperjelas mungkin bisa disampaikan. Demikian, terima kasih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.